Halo semuanya, di video ini kita akan melakukan import data kepada Odoo12 kita. Nah, di sini data yang akan saya import itu merupakan data retail yang dibuat oleh Bapak Ahmad Daniel, yang mana kebetulan cocok kepada perusahaan retail saya, yaitu PT Jura Tempes. Nah, untuk melakukan import data, kalian perlu membuat file CSV ataupun mendownload file CSV seperti saya yang disediakan oleh orang lain gitu. Nah, di sini saya sudah memiliki file CSV yang akan saya download. Ini merupakan file-file yang terkait dengan retail, berupa account, terus bank, terus vendor, terus produk dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada 10 file yang harus kita import secara bertahap gitu. Jadi dari file 1 sampai dengan file 10 ini dilakukan secara bertahap ya. Nah, untuk melakukan import di sini saya ingin melakukannya ke server Odoo fakultas saya, yaitu irp.csui.ae.id gitu. Nah, cara-cara ini sebenarnya bisa dilakukan juga di server lokal Odoo kalian gitu. Nah, untuk pertama pastikan kalian login dulu ya. Login, terus kita di sini saya juga membuat notes karena tadi ada 10 file dan cara importnya pun berbeda-beda. Saya membuat notes jika nanti kalian ingin melihat cara-caranya gitu. Dan ini pun akan mempermudah saya gitu jika nanti ada step yang kelupaan gitu. Nah, pertama saya ingin melakukan import kepada account atau COA, chart of account gitu. Nah, di sini caranya itu pertama kita ke modul accounting, terus configuration, terus chart of account. Ya, pastikan modul-modul yang ingin diimport ini sudah terinstall. Jadi nanti kayak kita tuh butuh modul inventory, terus modul accounting, dan juga modul kontak ini sebenarnya udah terinstall otomatis sih. Oke, pertama kita ke accounting, terus ke configuration, terus chart of account. Nah, di sini terlihat data-data account kita gitu. Di sini kita klik import, terus kita load file. Nah, di sini pilih file yang account. Nah, di sini biasakan kita melakukan tes import dulu untuk memastikan bahwa file ini cocok untuk diimport. Nah, karena everything seems valid, kita bisa import. Oke, di sini terlihat bahwa 190 record sudah terimport ya. Dan selanjutnya kita ingin mengimport bank. Caranya itu kita ke kontak, configuration, bank. Kita ke kontak, ke configuration, lalu klik bank. Nah, di sini kita import. Sebenarnya caranya pun sama ya, nggak beda-beda. Klik import, terus load file, terus tes import, baru kemudian import. Di sini everything udah sim valid. Dan ini juga sudah terrecord ya, ada bank BNI dan sebagainya gitu. Nah, selanjutnya kita ingin mengimport bank account, jadi akun banknya. Caranya kita ke accounting lagi, terus configuration dan bank account. Accounting, configuration, bank account. Nah, di sini kita bisa langsung import file bank account, open. Dites dulu, everything is valid, import. Oke, 5 record sudah terimport. Selanjutnya kita ingin mengimport beginning balance. Caranya itu kita ke accounting, terus journal entries. Ini sudah di modul accounting, kita klik accounting, terus journal entries. Nah, di sini kan belum ada ya, kita mau import beginning balance kan. Kita load file, balance, tes dulu, everything valid, import. Oke, selanjutnya kita ingin mengimport vendor, partner. Jadi bisa vendor, bisa customer. Di sini kita ke modul kontak.
Nah, di sini import aja. Kita load file. Terus ini partner. Oke. Tips buat membedakan customer dan vendor. Ini di sini ada kolom is a customer sama is a vendor. Mana ya? Lo nggak ada. Oh, supplier, is a supplier. Jadi kalau dia vendor doang atau customer doang itu diubah-ubahnya di sini. Kita tes dulu. Kemudian import. Oke, 32 record sudah terimport. Selanjutnya kita ingin mengimport produk kategori. Caranya itu ke inventory, configuration, kemudian produk kategori. Ke modul inventory, kategori, configuration, dan produk kategori. Nah, di sini kita import ya. File, produk kategori. Tes dulu. Coba kita import ya. Complete. Oke, selanjutnya kita ingin mengimport virtual location atau inventory loss. Caranya itu, nah di sini ada catatan nih. Sebelum kita melakukan import, kita harus melakukan beberapa step dulu. Pertama, kita harus memastikan bahwa akun kita itu memiliki akses untuk mengatur multiple stock location dan warehouse. Dan selanjutnya kita juga memastikan bahwa di modul inventory kita itu sudah bisa bisa mengatur storage location dan multi warehouse gitu. Nah, untuk yang pertama kita ke user dulu di setting. Nah, di sini kita harus mengaktifkan developer mode. Nah, kalau sudah, kita ke setting, kemudian manage access right ke user lah. Terus ke user yang login. Nah, di sini kita cek nih di bawah apakah si user ini sudah memiliki akses untuk memanage multiple stock location dan multiple warehouse. Kalau belum, bisa diedit kemudian dicentang aja gitu ya. Terus karena ini sudah, selanjutnya kita cek di modul inventory-nya. Inventory, terus configuration, setting. Nah, di sini kita cek juga apakah warehouse ini sudah tercentang nih storage location dan multi warehouse-nya. Kalau belum, bisa dicentang saja kemudian di save. Dan kalau sudah, kita bisa lanjut ke inventory, configuration, location. Inventory, configuration, location. Di sini kita bisa import loss, kemudian test, things invalid, import. Oke, 18 record sudah terimport. Selanjutnya kita ingin mengimport URM atau user of measure. Caranya itu kita ke, nah di sini ada catatan lagi nih, ada yang harus kita cek. Yang pertama, user ini memiliki akses untuk memanage unit of measure. Kemudian di inventory-nya pun udah bisa diatur unit of measure gitu. Pertama kita ke setting, ke user yang sedang login. Kemudian nih di manage multiple unit of measure ini harus tercentang. Kalau belum, bisa diedit dan dicentang. Selanjutnya di modul inventory-nya di setting itu juga harus dipastikan unit of measure ini juga sudah tercentang. Kalau belum, bisa dicentang dan di save. Dan kalau sudah, kita bisa ke URM, ke modul inventory, configuration, dan unit of measure ini. Nah, di sini kita bisa mengimport file yang tadi sudah ada. URM, open, test, import. Oke, ada 3 record yang terimport.
Dan selanjutnya kita ingin mengimport master data produk. Di sini langkahnya itu kita ke inventory, master data, dan produk. Ini sudah di modul inventory, master data, produk. Oke, di sini bisa klik import, add file, master produk. Kita tes dulu. Ini agak lama karena ini master data ya. Recordnya ini cukup banyak. Itu ada 195 dan satu record juga kolomnya banyak ya, parameternya banyak. Oke, everything seems valid. Kita import. Harusnya loading lagi. Iya, loading lagi. Oke, 195 record sudah terimport ya. Selanjutnya yang terakhir, kita ingin mengimport stock inventory. Caranya itu kita ke inventory, operation, dan inventory adjustment. Inventory, operation, inventory adjustment. Nah, di sini bisa klik import aja. Add file, stock inventory. Oke, tes dulu. Oke, everything is valid, kita import. Oke, dan satu record ini sudah terimport ya. Dan itu saja cara untuk melakukan import data ke Odoo 12.